70 rudal Rusia bombardir Ukraina dalam sehari, Зеленський desak PBB. Ворог здійснив черговий масований ракетний удар по нашій країні. Загалом 90 ракет. Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Та й коли це сталося? Одразу. Як в Індонезії завершився перший день саміту «двадцятки», найбільш помітні заяви прозвучали. Основні зустрічі відбулись. Росії кажуть про мир, а вона ракету. We have decided to support Ukraine also militarily to defend itself against the aggressor in line with Article 51 of our Charter. Germany is deeply aware of its historic responsibility. That's why we are and will always be committed to diplomacy and seeking out peaceful solutions. But when our peaceful order comes Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bertindak tegas usai 70 rudal Rusia membombardir Ukraina. Hal ini hanya satu hari tetapi kami menerima 70 rudal, itu rumus teror Rusia, kata Zelensky dalam pidato virtual di depan Dewan Keamanan PBB, Rabu 23 November seperti dikutip dari Reuters. Zelensky juga menerangkan bahwa rudal Moskow menghancurkan infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, transportasi, dan memaksa menutup pembangkit listrik tenaga nuklir. Tujuan Rusia di bawah rezim Presiden Vladimir Putin, menurut Zelensky, untuk menambah derita rakyat Ukraina selama musim dingin sehingga beresiko mati beku. Zelensky juga meminta Rusia tak turut memberikan suara usai rekam jejak mereka di negara tetangganya selama 9 bulan ini. Kami tidak bisa menjadi sandera teroris internasional. Rusia melakukan semuanya untuk membuat generator energi lebih kuat dari piagam PBB, kata dia. Sementara itu dalam rapat Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin jelas menjadikan musim dingin sebagai senjata untuk membuat warga Ukraina semakin menderita. Putin akan berusaha membekukan negara itu, Ukraina, untuk tunduk, ungkap Greenfield. Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk PBB, Valsi Nevencia, merespon seruan Zelensky dan menyebut ancaman serta ultimatum dia sembrono. Nevencia juga mengatakan kerusakan infrastruktur di Ukraina disebabkan penembakan peluru kendali dari sistem pertahanan udara. Rudal itu kemudian jatuh di area penduduk dan merusak berbagai bangunan. Ia lantas meminta Barat berhenti menyuplai sistem pertahanan udara ke Ukraina. Rusia telah menginvasi Ukraina selama 9 bulan sejak Februari lalu. Sepanjang rentang waktu itu pertempuran terus terjadi. Baru-baru ini Ukraina berhasil memukul mundur Rusia di kota Kherson. Boris Johnson, Jerman ingin Ukraina menyerah ke Rusia. Pemerintah Jerman disebut ingin Ukraina menyerah dengan cepat ke Rusia. Hal itu terungkap dari wawancara mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dengan CNN Portugal yang terbit awal pekan ini. Dikutip Newsweek, Johnson mengklaim Berlin ingin situasi diselesaikan secepatnya ketika kelompok taktis batalion Rusia berkumpul. Ini menjelang serangan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Saya akan memberitahu Anda hal yang mengerikan pandangan Jerman pada satu tahap, katanya dikutip Kamis 24 November 2022. Bahwa jika itu terjadi, yang akan terjadi bencana, maka akan lebih baik semuanya berakhir dengan cepat dan untuk Ukraina, tambahnya. Saya tidak dapat mendukung itu. Saya pikir itu adalah cara pandang yang membawa malapetaka, tetapi saya dapat memahami mengapa mereka berpikir dan merasakan seperti yang mereka lakukan. Tegasnya lagi. Johnson juga melontarkan kata-kata tajam untuk Prancis dan Italia yang mengklaim penyangkalan akan serangan terus dilakukan negeri itu. Saya ingat orang Italia lagi sangat bergantung pada hidrokarbon Rusia. Pada satu masa mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat mendukung posisi yang kami ambil, katanya lagi. Sementara itu Rusia dilaporkan masih terus menyerang Ukraina. Rabu pasukan Presiden Vladimir Putin menembakkan 65 rudal lagi ke bangunan tempat tinggal dan stasiun energi. Dalam pembaruan operasional, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pasukan pertahanan negara itu menembak jatuh 51 dari 65 rudal jelajah KH-101.
semuanya ditembakkan ke ibu kota Kiev serta wilayah Vinnytsia, Lviv, dan Zaporizhia. Pada siang hari, penjajah Rusia melakukan serangan besar-besaran pada objek infrastruktur energi Ukraina. Serangan itu disebut salah satu serangan paling mengganggu yang dialami Ukraina dalam beberapa minggu terakhir. Ini telah kembali memutus aliran listrik ke Kiev dan daerah lain. Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina membenarkan adanya serangan baru terhadap fasilitas infrastruktur penting di beberapa wilayah. Di sisi lain, Energoatom, perusahaan tenaga nuklir nasional Ukraina, melaporkan pembangkit listrik terbesar Eropa, Zaporizhia, kini memasuki mode pemadaman total di tengah gencaran penembakan Rusia. Kemarin pihak berwenang mengatakan bahwa salah satu roket Rusia menghantam pangsal bersalin di sebuah rumah sakit di kota Vilnius. Hal ini membunuh seorang anak laki-laki yang baru lahir dan melukai ibunya. Musuh sekali lagi memutuskan untuk mencoba mencapai dengan teror dan membunuh apa yang tidak dapat dia capai selama 9 bulan dan tidak akan dapat dicapai, tulis Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Telegram. Sebaliknya, dia hanya dimintai pertanggungjawaban atas semua kejahatan yang dia bawa ke negara kita. Anggota Parlemen Ukraina Lesia Vasilenko mengklaim bahwa serangan itu menewaskan total 7 orang, sementara itu sebanyak 34 orang juga terluka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bertindak tegas usai 70 rudal Rusia membombardir Ukraina. Hal ini hanya 1 hari tetapi kami menerima 70 rudal, itu rumus teror Rusia, kata Zelensky dalam pidato virtual di depan Dewan Keamanan PBB. Rabu 23 November seperti dikutip dari Reuters. Zelensky juga menerangkan bahwa rudal Moskow menghancurkan infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, transportasi, dan memaksa menutup pembangkit listrik tenaga nuklir. Tujuan Rusia di bawah rezim Presiden Vladimir Putin, menurut Zelensky, untuk menambah derita rakyat Ukraina selama musim dingin sehingga beresiko mati beku. Zelensky juga meminta Rusia tak turut memberikan suara usai rekam jejak mereka di negara tetangganya selama 9 bulan ini. Kami tidak bisa menjadi sandera teroris internasional. Rusia melakukan semuanya untuk membuat generator energi lebih kuat dari piagam PBB, kata dia. Sementara itu, dalam rapat Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin jelas menjadikan musim dingin sebagai senjata untuk membuat warga Ukraina semakin menderita. Putin akan berusaha membekukan negara itu, Ukraina, untuk tunduk, ungkap Greenfield. Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk PBB, Valsi Nevencia, merespon seruan Zelensky dan menyebut ancaman serta ultimatum dia sembrono. Nevencia juga mengatakan kerusakan infrastruktur di Ukraina disebabkan penembakan peluru kendali dari sistem pertahanan udara. Rudal itu kemudian jatuh di area penduduk